Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul keunikan kekristenan. Yang unik dalam kekristenan yang tidak sama dengan agama lain, juga tidak sama dengan konsep pandangan sekuler mengenai pembentukan karakter adalah bahwa di dalam kekristenan karakter kita harus berpola pada diri Yesus. Ini tidak ada duanya, unik ya. Makanya sebutan Kristen itu sebenarnya luar biasa. Kenapa? Karena Kristen itu artinya seperti Kristus. Dan panggilan atau sebutan ini muncul pada gereja mula-mula di Antioquia, yaitu ketika orang-orang percaya pada waktu itu memiliki kehidupan yang memperagakan kehidupan Yesus sebagai Tuhan dan Gurunya. Jadi orang-orang percaya pada waktu itu disebut Kristen bukan karena mereka beragama Kristen. Orang-orang percaya disebut Kristen karena mereka berperilaku seperti Yesus. Ini merupakan keunikan yang tidak ada dalam agama manapun. Dan ini merupakan landasan penting karakter building kita yang merujuk pada pribadi Yesus. Masalahnya bagi kita saat ini adalah kita tidak berhadapan langsung dengan Yesus. Kita tidak pernah dan memang tidak mungkin bersama-sama secara langsung dengan Yesus 24 jam dan melihat perilaku dan tindakannya dari hal-hal kecil seperti yang dialami murid-murid Yesus. Jadi kita tidak tahu lalu bagaimana seperti Yesus itu secara detail. Ini penting dipersoalkan karena ini merupakan landasan dari karakter building kita. Satu hal yang harus kita mengerti dan terima adalah bahwa setiap kita menerima personality, kepribadian yang berbeda-beda. Kita tidak memiliki kepribadian yang berbeda-beda, tapi kita memiliki kepribadian yang berbeda-beda, tapi kita memiliki karakter dasar yang sama, yaitu diri Yesus. Artinya kemampuan untuk selalu berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Nah, masalahnya lalu bagaimana kita meneladaninya? Bagaimana kita bisa mengenakan kehidupan Yesus? Ketika Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, di situ sebenarnya termuat panggilan agar setiap pribadi itu menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hendak memuridkan setiap individu secara pribadi dan khusus. Bagaimana mungkin? Ya tentu saja bisa, karena Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Sama seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 26, bahwa ia adalah penolong, helper, yang diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang percaya untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi istimewanya setiap orang Kristen adalah dapat mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Tentu melalui Roh Kudus. Agar setiap orang percaya dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi manusia yang unggul, berkarakter seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Ini keunikannya, saudara. Jadi kalau agama-agama lain mereka memiliki ukuran karakter yang berdasarkan kitab-kitab mereka atau hukum-hukum mereka. Contohnya orang Yahudi memiliki Taurat sebagai pedoman pembentukan karakternya. Perilakunya pasti perilaku Taurat. Karakternya berdasarkan Taurat. Tetapi keberadaan batinnya mereka tidak bisa digali. Kecemerlangan batinnya mereka tidak bisa memancar sebab mereka belum punya perangkatnya, yaitu kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah mereka mencontoh Musa? Tidak juga. Mereka hanya belajar Taurat. Kita tidak pernah membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama secara jelas bahwa mereka harus mencontoh hidup Musa. Mereka melakukan Taurat yang diberikan Musa. Tentu kehidupan Musa bisa diteladani, tetapi mereka memiliki hukum Taurat yang cukup menjadi way of life, ya, jalan hidup mereka. Lalu bagi orang Kristen, bagaimana? Tentu karena kita berakar pada Perjanjian Lama, 10 perintah Allah itu menjadi pembimbing atau tutor pertama dulu. Sejatinya substansi hukum Taurat sebenarnya juga dimiliki oleh agama-agama samawi lainnya. Seperti tidak boleh mencuri, harus menghargai perkawinan, menghormati orang tua, tidak boleh berdusta, dan lain sebagainya. Agama-agama samawi lain, mereka juga tahu
Nah, kita sebagai orang Kristen juga tahu, karena itu sudah merupakan tatanan atau moral umum yang pada umumnya manusia tahu. Nah, bedanya orang Kristen adalah selain memiliki tatanan moral umum yang harus dipahami, sekarang harus belajar dari Tuhan Yesus bagaimana memiliki karakter Kristus, yaitu ketepatan bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan Roh Kudus menuntun orang percaya untuk menjadi manusia yang unggul seperti ini. Tuhan memiliki rancangan untuk setiap kita dengan personality atau kepribadian kita yang khusus ya. Dan di jagat raya ini memang tidak ada dua orang yang sama. Setiap orang pasti unik. Nah, orang percaya juga, setiap orang percaya itu unik. Hanya bedanya setiap orang percaya, saudaraku, harus belajar untuk menjadi pribadi yang dapat bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saudaraku, secara umum kita belajar bagaimana tidak boleh jadi pemarah, harus menjadi penyabar. Nah, timbul pertanyaan, sabar yang bagaimana? Kalau kita melihat seorang marah, apakah berarti dia tidak rohani atau bersalah? Bukankah seorang pemimpin juga bisa marah dan mestinya harus marah kalau melihat sesuatu yang tidak patut? Tetapi masalahnya adalah apa motivasi marah tersebut? Seberapa derajat kemarahan yang harus dimiliki? Bagaimana mengungkapkan kemarahannya? Apakah itu kemarahan yang menghancurkan, destruktif, atau kemarahan yang membangun, yaitu konstruktif? Kalau destruktif itu merusak, konstruktif itu membangun, saudaraku. Yesus pun pernah marah, tapi tentu marah kudus. Nah, dalam kehidupan orang percaya, manusia batiniah kita digarap, dan itu merupakan hal yang penting. Ya, motivasi melakukan sesuatu, dasar-dasar kita melakukan sesuatu. Ya. Nah, bukan hanya dinilai dari ekspresi atau pengungkapan secara lahiriah. Jadi kalau orang kelihatannya sabar, lemah lembut, bukan berarti dia seorang yang benar-benar berkenan kepada Allah. Sebab motivasi orang melakukan sesuatu itu yang dinilai juga oleh Allah. Kalau ekspresi luar orang bisa pura-pura, saudara. Ya, bisa munafik. Tetapi sikap batin itu jelas nilai yang dilihat oleh Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Lalu timbul pertanyaan, lemah lembut itu apa ya? Apakah lemah gemulai? Oh, tentu bukan. Lemah lembut seperti yang Yesus kenakan itu yang bagaimana? Nah, ternyata baru kita mengerti setelah kita belajar bahwa lemah lembut itu artinya orang yang menerima orang lain sebagaimana adanya dan tidak menuntut orang menjadi seperti yang dia ingin. Orang yang lemah lembut, orang yang rela diperlakukan tidak adil, orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi bukan soal penampilan lahiriahnya lemah gemulai, suaranya lemah lembut ya, seperti berbisi. Oh, bukan, sama sekali bukan. Tetapi sikap hati yang benar. Nah, bicara mengenai sikap hati, saudaraku, tentu hanya Tuhan yang bisa melihat atau hanya Tuhan yang tahu, saudara. Nah, Roh Kudus menuntun orang percaya memiliki sikap hati yang benar atau manusia batiniah yang benar. Paulus mengatakan bahwa manusia lahiriahnya semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya dibaharui dari hari ke hari, ya, dari waktu ke waktu. Kita bersyukur menjadi umat pilihan yang memiliki meterai Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Artinya kita bisa menjadi manusia yang berkarakter unggul seperti yang Allah kehendaki. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.